yang barangkali banyak teman-teman belum ketahui tentang saya itu kan sebenarnya bahwa saya sebagai kiai, sebagai seorang guru, sebagai ulama yang berusaha untuk melaksanakan tugas profetik, karena ulama warasatul anbiya adalah memberi contoh, memberi motivasi, memberi habitat, memberi apapun kepada seluruh makhluk Tuhan ya. Dan di dalam berbagai macam profesi, kalau di alam manusia misalnya, ini kan teman-teman kan tidak tahu bahwa saya itu juga menjadi anggota keluarga besar Perupa dengan cara saya menjadi pelukis, sudah 9 kali pameran lukisan secara serius. Kemudian di dunia sastra saya juga sudah menjadi anggota keluarga sastra, itu bahkan sejak saya SD gitu. Artinya saya berkarya, menulis cerpen, puisi, dan yang lain-lain. Juga yang terakhir akhir-akhir ini itu saya kan juga sudah menjadi anggota keluarga besar para musisi ya, pencipta lagu. Saya juga sudah menciptakan berapa ya, 104 judul lagu kalau nggak salah, dan sudah saya publish di berbagai macam platform musik gitu, seperti ya termasuk YouTube, termasuk Spotify, Joox, dan yang lain-lain gitu. Ini teman-teman banyak yang belum tahu gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi diajukan itu, ya kali ini saya karena udah lama juga nggak launching lagu itu, saya mungkin sekali-sekali perlu menjawab secara tidak langsung dengan media lagu. Kebetulan ini ada lagu baru, judulnya Nyanyi Sunyi Ani-Ani. Ini berbeda dengan lagu-lagu yang sebelumnya ya, tautannya bisa diklik. Ini saya juga karena udah lama nggak bikin lagu, tiba-tiba ada teman-teman ada bikin lagu judulnya Garam dan Madu yang begitu viral itu, ya saya jadi ingat pengen juga bikin lagu yang IDM seperti itu gitu. Dan ya silakan menikmati lagu saya. Mungkin semua pertanyaan tadi jawabannya ada di situ, mungkin juga enggak. Ya udah diklik aja, dinikmati. Oke. Ini ada berita terbaru ya, hari Jumat kemarin. Ini saya kira yang terupdate tentang Gus Fuad itu. Kalau saya masih lebih kepada prediksi ya, mungkin aman-aman saja, tapi itu prediksi saya. Ya boleh jadi orang punya prediksi toh. Tetapi kalau membaca tulisan ini, laporan itu sudah masuk dan sudah diproses karena sudah memasuki tahap penyidikan. Saya membaca beberapa komentar dan kebetulan saya agak-agak setuju ketika ada yang mengatakan sebetulnya kasus ini atau kejadian yang menimpa Gus Fuad ini, jika pada akhirnya masuk ke pengadilan atau apa, atau nanti divonis penjara atau bagaimana, ini adalah satu celah di mana kasus polemik nasab itu nanti ada pintu untuk bisa masuk ke ranah hukum. Maksudnya ke ranah hukum adalah nanti target terakhirnya itu nasabnya Ba'alawi ini akan dimasukkan kepada pengadilan gitu. Nanti diketok palu, mereka cucu Nabi atau bukan. Nanti akan dipanggil pakar-pakar nasab, kayak Haji Madudin, mungkin KRT Fakih, mungkin Tubagus Mugi Nur Fadil, mungkin. Kemudian saksi ahlinya Kiai Marzuki, mungkin sama Prof Zahro, mungkin. Kemudian pakar DNA-nya siapa itu ya, Dr. Sugeng. Lalu ketok palu, Ba'alawi ini palsu, Ba'alawi ini bukan cucu Nabi berdasarkan keputusan pengadilan. Ya kalau mau seperti itu ya boleh-boleh saja. Kemarin kan sudah ada dari pihak mereka ini yang menggugat kepemilikan tanah Pak Alawi, yang mengajukan ke MK kalau nggak salah. Ada juga yang menggugat masalah status kewarganegaraannya dan sebagainya. Jadi semuanya boleh diupayakan itu. Atau mungkin per kasusnya Habib Rizik yang belum tuntas atau apa, ya boleh-boleh saja. Dan mungkin itu termasuk salah satu dari dukungan orang-orang yang berkomentar di kolom komentarnya itu, yang selalu mendukung, support gitu, yang selalu garcep gitu, setiap ngupload memberi dukungan, support. Ya pada akhirnya ketika
si kontainernya atau naratornya itu tersandung kasus, ya mereka mendukungnya dengan cara apa? Ya dengan cara komentar lagi, dengan komentar apapun. Kan memang begitu, Pak. Orang-orang berkomentar itu kan ketika yang dikomentari kena masalah kan mereka nggak kena apa-apa. Akhirnya ya memberi solusi pun. Yang penting solusi gitu. Oh ini bagus ini. Bagus di penjara juga nggak apa-apa, bagus gitu. Nanti bisa menjadi pintu untuk memvonis Mbak Alawi bukan cucu Nabi di pengadilan. Atau nanti bisa menjadi pintu masuk bagaimana HRS juga di penjara, kan begitu. Itulah enaknya jadi tukang komentar, Pak. Yang tidak akan pernah kesandung apapun, bacot ember-ember nggak akan pernah kesandung apapun. Cuma kalau jadi naratornya, ya sekali kepleset urusan, kan begitu. Kalau melihat komentator-komentator begitu, saya jadi ingat ada orang itu yang kadang memang selalu positive thinking. Ini kan positive thinking namanya ini. Selalu menyikapi dengan sikap yang baik gitu. Selalu melihat dari sisi positifnya gitu. Tapi biasanya itu begini, misalnya gini contoh. Ada saudara kita atau tetangga kita jatuh gitu. Lecet gitu. Biasanya kita melihat dari sisi positifnya. Oh nggak apa-apa cuma lecet. Untung nggak patah gitu. Besoknya ngelihat lagi tetangganya jatuh, lecet dan patah. Komentarnya masih dari sisi positif lagi. Oh, nggak apa-apa. Untung cuma lecet dan yang patah cuma satu kakinya ya. Untung nggak dua. Besoknya patah dua, diulang lagi bahasa itu. Untung nggak patah dengan tangannya satu. Besoknya lagi patah. 4 yang patah, kaki 2, tangan 2. Oh, untung nggak patah ininya, rusuknya atau nggak patah tulang belakangnya itu. Kalau patah tulang belakangnya kan nggak bisa berdiri itu. Besoknya lagi patah, 5 yang patah. Terus seperti itu. Sampai pada ini udah patah semua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Masih untung, alhamdulillah ya untung. Cuma lecet dan patah kaki kiri, patah kaki kanan, patah kaki tangan kiri, patah tangan kanan, patah rahang, patah leher, patah rusuk, patah tulang punggung dan semuanya, tapi masih hidup. Besoknya lagi meninggal, patah semua ya. Saya ulangi, patah dari kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan, leher patah, rahang patah, punggung patah, semua patah. Bahkan kaki itu betis patah, paha patah, meninggal lagi. Terus masih ngomong untung apa gimana kira-kira Pak? Ya, untung bukan saya. Lah, jadi pada akhirnya orang-orang berkomentar itu adalah ya karena nggak menimpa mereka gitu. Jadi seolah apa bahasanya? Ya tumbalkan aja, jadi tumbal. Jadi kan seolah-olah jadi pintu masuk itu kan jadi tumbal. Nggak apa-apa di penjara itu. Kan nanti efeknya besar. Nggak apa-apa di penjara, nggak apa-apa di proses hukum. Pikirin orangnya, jangan ngomong nggak apa-apa. Jadi mestilah komentatornya itu yang setiap upload itu selalu antusias, mendukung pribumi, mendukung apa. Jangan gampang-gampang sekali itu melihat dari sisi yang positif menurut kamu, tapi pikirkan naratornya itu bagaimana, perasaannya itu loh. Maksud saya itu gitu. Tengah ngerasa lah sedikit gitu. Kalau mau memberikan dukungan itu jangan seolah-olah mengabaikan gitu. Karena kan kalau misalnya denger enak aja Pale Lubo menyan nggak apa-apa. Pale Lubo menyan ini jadi pintu masuk. Kita yang ketar-ketir ya kamu nggak kena apa-apa. Jadi kan gitu Pak. Makanya mesti setiap orang itu tahu lah ya. Kalau komentator di kolom komentar itu memang itu yang paling nggak ada aturannya. Tapi kalau komentator di YouTube ada aturannya. Ada gitu ya. Harus pintar-pintar itu. Jangan sampai offset gitu. Karena kalau offset jatuh ya atau di free kick atau apa terus kesandung, yang ngomentarin itu ngelihat dari sisi positifnya tapi sudah dilupakan itu. Ya masa bodoh lah. Nggak mikir bagaimana kalau orang ini tersandung kasus. Bagaimana nanti urusan hidupnya. Dipanggil ke sana, dipanggil ke sini. Terus gimana urusan anak dan istrinya dan sebagainya.
Itu nggak dipikirin oleh yang komentar-komentar itu. Yang dipikirin adalah bagaimana Mbak Alawi ini. Wah, itu namanya pendukung nggak tulus mendukung itu. Mestinya ya kalau perlu bikin gerakan kayak gitu ya. Nah, itu kan ada gerakan tangkap atau apa. Bikin juga gerakan jangan tangkap gitu dong. Itu namanya mendukung. Ya kalau cuma mendukung dengan komentar nggak apa-apa, ya Pak, itu menumbalkan orang namanya. Jangan begitulah ya, jangan ya, katanya solid gitu, kok solid kok begitu, ujung-ujungnya untung bukan saya kan, nggak boleh begitu ya. Jadi ya itu saran saja, tolong lebih tenang rasa ya. Kamu harus tahu bagaimana kondisinya orangnya gitu. Sudah ada pemanggilan saksi. Ya wallahu a'lam, mungkin tidak lama lagi ya Gus Fuad juga akan dipanggil. Mungkin ya. Biasanya kan begitu. Kan awalnya memang sebagai saksi dulu semuanya itu kan biasanya begitu. Mungkin saya keliru ya, saya kurang paham betul ya. Tapi kalau dibaca di sini dalam pemberitaan di Detik Sulawesi Selatan, Detik Sulsel itu ya. Laporan dugaan penghinaan atau ujaran kebencian melalui ITE terhadap almarhum Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim ya. Sayyid Idrus itu menjadi SIS ya. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua masih dalam tahap penyidikan. Ya, jadi sudah masuk tahapan tapi masih penyidikan gitu ya. Ujar Kabid Humas Polda Sulteng. Jadi memang daerahnya kan Sulteng ya, Sulawesi Tengah gitu ya. Yaitu Kombes Joko Winartono, orang Jawa ya, kepada wartawan pada hari Jumat tanggal 11 ya. Hari ini berarti ya. Kasus ini dilaporkan warga dan terintegritas dalam laporan polisi. Jadi ini ada terregistrasi dalam laporan polisi nomor dan seterusnya Polda Sulteng pada tanggal 7 April. Oh cepat ya. Jadi registrasinya 7 April ya. 11 April itu sudah direspon lah ya. Kan seringkali laporan itu lama. Ini cepat sekali, 4 hari sudah direspon ya. Kemudian sejauh ini penyidik apa itu susah bacanya, Polda Sulteng sudah memeriksa 7 orang sebagai saksi. Sudah melakukan pemeriksaan saksi ya, 7 orang ya. Ya wallahu alam, saksi itu mungkin dari pihak yang melapor atau apa gitu ya. Ya kalau ngelihat keadaannya Gus Fuad sekarang kayaknya sudah jarang sekali ngupload konten. Apa mungkin sudah dipanggil atau apa, wallahu alam ya. Tetapi ya dipanggil pun kan nggak vonis Pak. Makanya bahasanya kan terduga ya. Kan kita paham terduga itu bukan setelah terduga ada tersangka, ada terpidana, kan biasanya begitu. Jadi belum inilah, belum apa bahasanya ya, belum final lah, masih bisa diupayakan atau apa. Karena kalau misalnya Gus Fuad ini dalam bahasa prokemnya itu dibungkus atau di penjara lah, atau misalnya sibuk dipanggil lagi itu menguras tenaga sekali. Saya yakin akan mengurangi kekuatan dari kelompoknya Kiai Imad itu ya. Kenapa? Karena Gus Fuad ini nggak setara dengan YouTubernya gitu. Gus Fuad ini kalau di kelompok mereka ini termasuk petinggi gitu ya. Kalau YouTubernya itu kan siapapun kan konten-konten aja. Kalau ini kan bukan YouTuber sebetulnya Gus Fuad itu, karena ada pondoknya di situ ya. Ya termasuk kalau misalnya di grade 5 besar atau bahkan 3 besar dari kelompoknya Kiai Imad ya termasuk ini. Termasuk ya, bahkan mungkin setara ya, termasuk petingginya lah ya, kayak Imaduddin lah, terus Gus Fuad, terus KRT Nurfak, KRT siapa itu, Fakih, itu bagus, Mugi Nur Fadil kan itu ya. Artinya kalau sampai ini terhambat, Gus Fuad terhambat, maksudnya itu tersita waktunya ya, yang tidak seimbang sudah ya. Artinya kalau ini per YouTuber ini nanti akan nggak seimbang lagi ya. Kenapa? Karena ini Gus Fuad ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu. Bukan selevelannya. Kalau yang lain kan YouTuber konten-konten aja. Mau ngomong sepedes apapun ya nggak akan ada yang lapor-laporin juga. Ngapain ngurusin YouTuber kan begitu. Tapi kalau Gus Fuad kan
Ya, begitu ya. Dan kelihatan ya, dan apa bahasanya ya? Kalau hal-hal semacam ini kan apa yang perlu ditekan? Apa atau mau dilawan bagaimana? Ini kan berhadapannya dengan hukum misalnya gitu ya. Jadi misalnya ada PWI atau apa itu mau demo siapa? Mau demo apa namanya? Mau demo kepolisian gitu kan nggak mungkin juga. Apalagi yang memproses jauh lagi. Dan dengan begini berarti semacam teranulir ya. Teranulir maksud saya itu ternyata apa yang disampaikan oleh ketika Gus Fuad pertama kali live yang masih gagah sekali gitu ya, sudah mati, sudah mampus orangnya, mana bisa buat laporan. Ada yang bilang ya harus ngasih surat kuasa, masa dari alam barzah bisa ngasih surat kuasa, ternyata kok diproses oleh polisi ya. Mungkin berbeda ya, berbeda mungkin ya, itulah namanya hukum ya, mungkin pasalnya lain gitu. Karena katanya kalau yang diupload oleh YouTuber yang satunya itu siapa itu ya, katanya kalau seperti ini mestinya delik aduan, yang mengadu itu adalah korban gitu. Jadi untuk melindungi orang yang masih hidup. Nah, ini sudah meninggal tapi kok diproses juga oleh polisi. Lebih paham siapa tentang hukum? Mungkin di situnya ya, mungkin di demo situ boleh kalau cuma sebatas mendemo, tapi jangan anarkis ya, mendemo saja. Ini kok bisa, kan yang dihina sudah meninggal misalnya. Atau kan Gus Fuad itu kan sudah klarifikasi bukan orang itu yang dimaksud, kok jadi nggak dihargai sama sekali itu permohonan maafnya dan sebagainya. Ya, itu mungkin dari sisi situ kan sudah memohon maaf dan semacamnya gitu ya, mungkin ya, karena ya sekali lagi kalau berurusan dengan polisi itu kalau sudah sampai ke tahap nggak usah divonis, dipanggil saja itu nggak cukup sekali ya, nggak cukup sekali. Terus karena dua belah pihak itu, kalau yang melaporkan atau yang mengadukan itu belum puas ya terus aja ya. Dan biasanya yang begini-begini nanti ngaruh ke channel-channel juga biasanya. Di channel mana yang menjadi bukti atau apa, disuspend atau apa, wah pokoknya agak berat kalau itu sampai kejadian ya. Ya semoga semuanya baik-baik saja. Pada akhirnya seperti itu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalnya selamat, oh berarti sama dengan Gus Ubab dulu. Kalau ternyata nggak selamat, oh berarti berbeda. Ya kan cuma masalah itu. Nggak kiamat juga. Nggak akan, misalnya pun divonis penjara 20 tahun nggak juga. Bukan pembunuhan kok ya. Ya wallahu a'lam, saya tidak paham masalah itu. Cuma sekarang kan masih semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Jadi walaupun kelihatan ya sekarang sudah mulai jarang sekali Gus Fuad itu membuat video, tidak sereaktif sebelumnya. Mungkin wallahualam apa sudah dipanggil apa tidak, kita tidak tahu masalah itu. Tetapi kita berharap semuanya mendapatkan yang terbaik. Terkadang hal yang buruk menimpa kita itu adalah baik. Nah, itu prinsip orang Islam itu. Terkadang apa yang kamu anggap buruk itu justru itu adalah baik. Dan justru sebaliknya, terkadang apa yang kamu anggap baik itu adalah buruk. Kenapa? Karena kita menganggap baik dan buruk itu hanya dari satu sisi saja, yaitu perasaan kita. Pokoknya kalau makanan enak itu baik, padahal bisa jadi itu tidak sehat, kan begitu. Pokoknya kalau rasanya tidak enak buruk, padahal bisa jadi itu jamu, kan begitu. Jadi sebetulnya falsafah itu kalau kita menggunakan perenungan yang dalam itu sudah benar gitu. Tidak mesti semua yang kita anggap buruk itu adalah tidak baik untuk kita. Kenapa? Karena baik dan buruk itu kalau persepsinya, kalau basisnya adalah nyaman dan tidak nyaman, ya itu justru banyak hal-hal yang nikmat sekali itu malah tidak baik. Kalau pecandu alkohol kan nikmat sekali, tapi malah buruk begitu ya. Pecandu perempuan, misalnya perempuan itu kan kalau tidak ada hubungan sahnya kan buruk, tapi nikmat sekali ya, kan begitu. Sebaliknya apa bahasanya, kita bersedekah atau kita menolong orang itu kan, kalau bagi orang yang kikir, bagi orang yang malas bantu orang itu kan nggak enak gitu. Mesti nganggapnya nggak bagus gitu. Tapi justru ternyata itu baik gitu ya. Jadi in khairon fa khairon wa in sarron fa sarron ya. In khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Semoga seperti itu. Sesuai dengan porsinya. Allahumma dina ada sabila.